Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Wiranto dari Blora. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang analisis pengaruh bauran pemasaran terhadap volume penjualan mobil Suzuki pada PT Carista di Blora. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Dalam dunia usaha sekarang ini, tingkat persaingan antara industri-industri bisnis semakin tajam. Dengan semakin majunya teknologi dalam era globalisasi, inisiatif perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas produksinya maupun manajemen pemasarannya. Setiap perusahaan dapat meningkatkan penjualan produknya dengan menggunakan sistem pemasaran yang efektif, serta strategi-strategi yang khusus dalam meningkatkan pasar konsumen yang ada. Strategi pemasaran tersebut meliputi strategi tentang marketing, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Pemasaran merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam perusahaan, di mana dengan pemasaran yang tepat dapat menentukan peningkatan penjualan dan posisi perusahaan di pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kita dapat menyimpulkan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah bauran pemasaran memiliki pengaruh terhadap volume penjualan mobil Suzuki pada PT Carista di Blora? Berikutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sesuai latar belakang dan perumusan masalah di atas. Maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bauran pemasaran terhadap volume penjualan mobil Suzuki pada PT Carista di Blora, baik secara simultan maupun parsial. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, kegunaan teoritis untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta memperkaya ilmu pemasaran pada khususnya dan manajemen pada umumnya. 2. Kegunaan praktis untuk memberikan kontribusi pemberitaan bagi pihak perusahaan tentang pengaruh bauran pemasaran terhadap peningkatan penjualan mobil Suzuki. Dan yang ketiga, sebagai bahan referensi. Penelitian lain yang bermaksud mengadakan penelitian yang sama mengenai bauran pemasaran. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Untuk lebih terarahnya pada pembahasan dalam penelitian ini, ruang lingkup pembahasan pada variabel bauran pemasaran yakni terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi, serta volume penjualan mobil Suzuki pada PT Carista di Blora. Di bab 2, tinjauan pustaka, yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dibandingkan dengan penelitian yang berikutnya, yaitu penelitian di tahun 2012 dan penelitian di tahun 2013. Teori dan konsep. Pengertian pemasaran merupakan seni menciptakan dan memuaskan pelanggan secara menguntungkan. Pemasaran mengantarkan barang dan jasa yang tepat, dan harga barang yang tepat, dan komunikasi serta promosi yang tepat. Pengertian pemasaran sendiri telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli dengan berbagai teori dan pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Menurut Cutler dan Kyler, konsep pemasaran marketing merupakan falsafah manajemen yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan dan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran
dan memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan pesaing. Konsep pemasaran ada 5, yaitu yang pertama, konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan memilih produk yang tersedia di mana dan murah. Menyajar di bisnis yang berorientasi produksi berkonsentrasi pada mencapai efisien produksi yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini mengandung pengertian bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan fitur-fitur paling bermutu, prestasi, atau inovatif. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep tidak akan membeli cukup banyak produk, kecuali jika produsen mengupayakan promosi dan penjualan yang agresif. Yang keempat, konsumen pemasaran. Kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pemasaran perusahaan adalah terdiri dari menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, sasaran, serta pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih baik ada yang dilakukan oleh pesaingnya. Yang kelima adalah konsep pemasaran holistik. Berdasarkan pada pembangunan, perancangan, dan implementasi program pemasaran, proses pemasaran, dan kegiatan-kegiatan pemasaran yang mengakui kelulusan dan interdependensi mereka. Berikutnya ada bauran pemasaran. Ada 4 komponen dalam bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan. Yang kedua, harga. Harga sendiri adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar. Yang ketiga, distribusi. Distribusi menggabungkan produsen dengan pengguna akhir produk atau jasa. Yang keempat, promosi. Strategi promosi adalah perencanaan, implementasi, dan pengendalian komunikasi dari suatu organisasi pada para konsumen dan sasaran lainnya. Volume penjualan. Menurut Abbas Ardaniata mengatakan bahwa volume penjualan diartikan sebagai jumlah atau kuantitas produk hasil produksi perusahaan yang dikonsumsi oleh konsumen. Volume penjualan memiliki arti penting, yaitu besarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara efektif oleh penjualan untuk mendorong agar konsumen melakukan pembelian. Yang terakhir dari bab 2 adalah hipotesis. Diduga bahwa bauran pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume penjualan mobil Suzuki pada PT Carista di Blora, baik secara simultan maupun secara parsial. Selanjutnya memasuki bab 3, metode penelitian dengan objek dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Carista di Blora dan menjadi objek penelitian adalah para konsumen mobil Suzuki pada PT Carista di Blora dengan waktu penelitian selama 2 bulan, yaitu bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari tahun 2020. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Jenis data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat dihitung dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan karyawan dalam perusahaan atau informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain. Sumber data terdiri dari primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung yang berupa hasil jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan kepada pelanggan bersangkutan. 2. Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung, yaitu data tersebut diperoleh dan diolah dari sumber internal. Metode pengumpulan data. 1. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab oleh responden. Yang kedua, studi kepustakaan, yaitu yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, skripsi maupun tesis sebagai acuan penelitian terdahulu, dan dengan cara browsing di internet untuk mencari artikel-artikel, jurnal-jurnal, atau data yang dapat membantu hasil dari penelitian. Yang ketiga, studi lapangan. Studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau ke perusahaan. Selanjutnya, metode pengolahan data. Yang pertama, editing, yaitu menghimpun data yang diperlukan yang bersumber dari pelanggan mobil Suzuki. Yang kedua, tabulasi, yaitu penyusunan dan pengumpulan data ke dalam bentuk tabel sesuai dengan kategori dan kebutuhan analisis, dan selanjutnya data tersebut akan dianalisis sesuai yang telah ditentukan. Yang ketiga, coding, yaitu dengan menyusun data yang diperoleh serta jawaban menurut jenisnya dan disesuaikan dengan penelitian ini. Yang keempat, interpretasi, yaitu menjelaskan dengan dan menguraikan data-data berdasarkan variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji instrumen. Ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data. Regresi linear berganda. Berdasarkan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, dan pengujian hipotesis, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis. Dalam penelitian ini, uji hipotesis digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Yang terakhir adalah uji instrumen. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode analisis korelasi. Dengan menggunakan
sumber data primer yang diolah. Dan valid pengujian validitas selengkapnya terdapat pada tabel di bawah ini. Dan menunjukkan bahwa semua indikator tersebut adalah valid. Presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga persentase kali ini dapat menjadi wawasan bagi semua mahasiswa. Dan terima kasih buat Pak Endi selaku dosen yang telah memberikan materi. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.